Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah, NIM 1190809, Prodi Manajemen Dakwah, kelas 4A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku kelompok dalam sebuah organisasi. Ada 4 teori mengenai pembentukan suatu kelompok, yang mana itu adalah teori kedekatan. Teori ini terjadi karena adanya ruang dan daerahnya, di mana hal itu dapat membentuk satu kelompok. Terus yang kedua adalah teori Georg Hammond. Nah, teori ini itu ada karena lebih cenderung kepada perasaan dan emosi, di mana teori ini berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen di daerah dan di lingkungannya tersebut. Terus yang ketiga adalah teori keseimbangan. Nah, teori ini yaitu adalah keterkaitan pada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan. Sedangkan teori teori pentukaran yaitu adalah teori yang mana hal itu menukar, seperti halnya hadiah, pertukaran biaya dan hasil. Nah, ini adalah lebih cenderung kepada kerjasama, sehingga terbentuklah menjadi suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah teori alasan praktis. Nah, teori ini yaitu berdasarkan alasan-alasan yang praktis, di mana suatu kelompok tersebut cenderung memberikan suatu kepuasan akan hasil yang telah dilakukan dalam suatu kelompok tersebut. Terus bentuk-bentuk kelompok ini ada 4, yaitu kelompok primer atau primer group, dan juga kelompok formal dan informal, kelompok terbuka dan tertutup, dan juga ada kelompok referensi. Nah, kelompok primer atau primer group ini merupakan kelompok terkecil, yaitu seperti halnya keluarga. Di situ terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di situ adalah suatu hal yang terdapat interaksi dan sosialisasi di lingkungan terkecil. Selanjutnya itu adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal ini yaitu adalah dibentuk dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, misalnya dalam suatu organisasi atau dalam suatu pemerintahan. Nah, itu lebih bersifat formal, itu lebih bersifat umum. Dan juga kelompok informal. Kelompok informal ini terbentuk dari proses interaksi dari daya tarik dan kebutuhan seseorang dalam seringkali timbul dalam kelompok formal. Maka di situ terbentuklah suatu kelompok informal. Itu bagian kecil dari formal tersebut. Ada 3 pula kelompok informal, yang mana adalah horizontal clique, yaitu berasal dari yang selevel dan sebidang kerja dalam kerjasama. Terus yang kedua adalah vertical clique, yaitu adalah berasal dari beda hierarki, yaitu atau beda dalam departemen. Yang keempat adalah random clique, yang mana ini berasal dari beberapa level maupun dari bagian-bagian dari lokasi-lokasi tertentu. Yang selanjutnya itu adalah kelompok terbuka dan tertutup. Nah, kelompok terbuka ini merupakan suatu kelompok yang lebih cenderung menerima suatu hal perubahan, baik itu perubahan dari zaman, sehingga memiliki kemajuan yang lebih cepat daripada kelompok yang tertutup. Kalau kelompok yang tertutup ini itu adalah merupakan satu kelompok yang bukan tidak menerima perubahan atau seiringnya zaman atau seiringnya globalisasi, namun dia itu lebih cenderung dan memfokuskan dalam mentradisikan tradisi-tradisi yang ada. Misalnya dalam suatu daerah itu lebih cenderung menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Perbedaan dari 2 hal tersebut yaitu adalah ada perubahan anggota kelompok. Kalau dari tinjau dari dalam perubahan kelompok ini, dia itu lebih cenderung, kalau kelompok terbuka itu lebih cepat dan lebih maju untuk karena hal itu
bisa menerima keadaan atau menyosialisasikan dengan keadaan seiringnya waktu. Terus yang itu adalah kerangka refleksi, dan juga ada perspektif waktu, dan juga ada keseimbangan. Nah, dari hal tersebut mereka itu memiliki suatu hal yang seperti bertimbal balik antara dua kelompok tersebut, itu adalah kelompok terbuka dan tertutup. Dan selanjutnya adalah kelompok referensi. Nah, kelompok referensi ini adalah suatu golongan atau suatu organisasi, seperti halnya itu adalah partai. Nah, di situ mereka adalah merupakan suatu kelompok besar. Referensi ini adalah merupakan suatu kelompok besar seperti etnis, agama, dan juga kelompok-kelompok yang dibentuk memang dalam skala besar gitu. Nah, kelompok referensi ini ada dua, yaitu ada perbandingan sosial. Dalam perbandingan sosial ini seseorang bisa menilai dirinya sendiri, yaitu dari sikapnya, dari perilakunya, yaitu membandingkan antara perilaku sendiri dan perilaku orang lain. Terus pengesahan sosial. Nah, seseorang menggunakan kelompok sebagai satu ukuran itu untuk mengesahkan sesuatu. Misal nih dalam seperti hanya organisasi A, ini membentuk suatu atau membangun suatu gedung, sehingga yang ini yang mengesahkan ini adalah organisasi ini loh. Nah, seperti halnya begitu. Nah, dan selanjutnya ada 5 tahapan pengembangan kelompok, yaitu tahapan membentuk, yang kedua tahapan mempeributkan, dan yang ketiga itu tahapan menyusun norma, yang keempat adalah tahapan mengerjakan, dan yang kelima itu adalah tahapan membubarkan. Nah, di mana yang pertama itu membentuk suatu kelompok. Nah, di situ akan ada tahapan mempeributkan, yaitu baik dalam mempeributkan tersebut adalah suatu hal perang antar pendapat untuk memilih suatu hal kebaikan gitu. Terus yang ketiga adalah tahapan menyusun norma. Nah, menyusun norma ini dilakukan untuk perjalanan suatu perbaikan dan mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah tahapan mengerjakan. Nah, setelah disusun dengan baik, maka hal itu dikerjakan atau diaksenkan. Dan yang kelima adalah tahapan membubarkan. Setelah suatu hal tujuan sudah didapatkan, maka hal itu dapat dibubarkan, namun tidak harus dihilangkan. Nah, terus ada dasar-dasar yang tarik antar orang. Nah, ini ada 3, yang mana yaitu yang pertama adalah kesamaan sikap. Nah, suatu kesamaan sikap itu dapat menarik daya tarik seseorang. Terus yang kedua adalah status. Nah, kesamaan status membuat seorang itu lebih cenderung memiliki keserasian dalam menjalankan suatu hal kegiatan. Terus yang terakhir adalah kesamaan latar belakang. Nah, kesamaan latar belakang ini juga memberi pengaruh untuk mengikat seseorang untuk terkadang sama seirama dan sejalan dalam suatu hal kegiatan. Ada beberapa model, yaitu adalah model daya tarik antar orang. Nah, ada 2 model, di mana model ini adalah model hasil tingkat perbandingan. Nah, hal itu model hasil tingkat perbandingan justrunya itu adalah memperbandingkan antara satu dan dengan yang lainnya. Yang kedua itu adalah alternatif. Nah, alternatif ini di mana dia itu lebih cenderung membutuhkan atau memerlukan. Terus yang ketiga adalah ada 3 variabel yang menentukan daya tarik seseorang di dalam hubungan kerja. Nah, ini yang pertama itu ada hasil dari semua hadiah. Nah, hasil ini diberikan untuk sebagai penghargaan dalam suatu hal prestasi yang dilakukan dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut. Terus yang kedua adalah tingkat perbandingan. Nah, tingkat perbandingan ini yang digunakan seseorang untuk menilai kepuasannya dalam hubungan kerja. Nah, misal rasa itu lebih baik, maka dia itu lebih menyimpan rasa kepuasan. Terus yang ketiga itu adalah alternatif. Nah, suatu hal yang diharapkan akan diterima dari perihal yang paling baik dalam proses hubungan kerja. Nah, proses hubungan kerja ini ada 2, yaitu ada model hasil tingkat perbandingan, juga ada hasil
model hasil alternatif, yaitu kalau tingkat perbandingan ini yaitu lebih cenderung dengan rasa kepuasan seseorang di dalam hubungan kerja, sedangkan alternatif ini menentukan ketergantungan seseorang dalam hubungan kerja. Jadi beda ya antara tingkat perbandingan dan juga tingkat hasil alternatif. Oke, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dari penjelasan saya. Saya mohon maaf yang tidak batasnya. Kekurangan itu hanya datangnya dari saya pribadi, sedangkan kelebihan dan kebaikan itu hanya datangnya dari Allah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.